Bab 489. Klu Tang keracunan. Klu Tang meminum racun tetapi tubuhnya baik-baik saja. Semua orang bingung. Bahkan Kennedy Han sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia yakin dengan racunnya, dan itu akan berefek dalam beberapa menit setelah dia meminumnya. Beberapa wartawan bahkan melangkah maju, mengarahkan kamera ke Klu Tang dan menyorot wajahnya dari dekat. Klu Tang berdiri, memandang Kennedy Han yang berdiri di samping dengan wajah bingung, tersenyum tipis dan berkata, "Kennedy Han, apakah aku perlu menjelaskannya sekarang? Aku sudah meminum racun yang kamu racik, tapi tidak ada masalah sedikit pun, bahkan obat penawar pun tak diperlukan. Bukankah ini bisa menjelaskan bahwa pemahamanmu terhadap obat-obatan telah menurun, bahkan meracik racun pun salah?" Klu Tang tidak memberikan wajah apapun kepada Kennedy Han. Kepada wartawan media, ia mengatakan, seperti yang disaksikan oleh teman-teman wartawan, "Aku meminum racun Kennedy Han, seorang dokter di aula medis Taisang, tetapi sekarang tidak ada yang terjadi. Sesuai kesepakatan sebelumnya, aula medis Taisang kalah. Klu Tang, kamu curang." Wajah Kennedy Han pucat, menunjuk Klu Tang dan berteriak, "Pada dasarnya kamu tidak meminumnya, kamu pasti membuang racunnya. Apakah kamu bodoh?" Sebelum Klu Tang berbicara, Jasmine He berdiri keluar dan memarahi, "Dasar kamu tua bangka, pada usia seperti itu, bukannya duduk di rumah dan menikmati keberuntungan, tetapi kamu keluar untuk melakukan pertandingan, dengan begitu banyak orang yang melihat, bagaimana Klu bisa menipu? Ya, atau bisa dibilang kamu tak mengaku kalah." Istri Klantang, Minnie Wu, juga tampak menghina. Graham Tang melompat keluar, menunjuk Kennedy Han dan yang lainnya, dan mengutuk, "Orang-orang dari aula medis Taisang, keluar dari rumah aku, keluar dari apotek keluargaku." Graham Tang arogan, memutar tinjunya, dengan tujuan mendorong orang keluar. Sekarang Klu Tang baik-baik saja dan semua orang dari keluarga-keluarga Tang telah melangkah maju dan menuduh Kennedy Han dan yang lainnya. Wajah Kennedy Han sangat jelek. Dia tidak mengerti mengapa Klu Tang masih baik-baik saja setelah meminum racun. Dia tidak pergi, dia menunggu. Menunggu Klu Tang keracunan. Namun, 1 menit berlalu dan Klu Tang masih baik-baik saja. Wajahnya masih merona dengan kondisi mental yang baik, tanpa tanda-tanda keracunan sama sekali. "Kenapa? Apakah kamu ingin menyesalinya?" Wajah Klu Tang juga tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Atau, kamu merasa tidak puas dan ingin bertanding sekali lagi?" Kennedy Han menatap Klu Tang dengan tegas, mengucapkan kata demi kata, "Klu Tang, kamu pintar, tetapi pertandingan belum beres, aku akan tetap datang lagi." Kennedy Han meninggalkan komentar kejam dan membawa orang-orang dari aula medis Taisang dengan menyedihkan. "Pergi. Cih, tidak malu. Bahkan racun pun tak bisa diracik tapi ingin bertanding dengan Dewa Tabib. Untungnya, Dewa Tabib belum tiba, jika tidak, dia akan mati." Banyak orang yang lewat memarahi. Klu Tang berdiri, memandang reporter, dan orang yang lewat, dan berkata, "Oke, sudah selesai, semuanya bubar. Nona Klu, bisakah aku mewawancarai Anda?" Seorang reporter melangkah maju. Klu Tang sedikit ragu, tapi tetap mengangguk. Sekarang adalah kesempatan. Sebuah kesempatan bagi keluarga Tang untuk menjadi terkenal. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Seorang reporter wanita mengambil mikrofon dan bertanya, "Pagi ini, di industri medis Jiangzhou terjadi kegemparan dan aula medis Taisang keluar untuk membuat masalah. Apakah mereka berdua mempunyai suatu hubungan? Apakah aula medis Taisang berada di bawah kuasa Centennial Group?" Klu Tang mengangguk dan berkata, "Ya, aula medis Taisang milik Centennial Group. Meskipun aku tidak tahu mengapa Centennial Group dapat memperoleh begitu banyak grup besar pada saat yang sama, aku yakin Centennial Group menggunakan metode yang cerdas." Setelah berkata, dia diam. Melanjutkan lagi, "Baru tadi pagi, keluarga Tang dipaksa oleh grup Centennial. Grup Centennial ingin kami membubarkan Yongel dan menarik diri dari industri farmasi.
Jika tidak mereka akan menggunakan cara yang tidak terlihat untuk menekan Yongel, sehingga mustahil bagi Yongel untuk bertahan hidup. Aku, Klutang, adalah komisaris Yongel saat ini. Aku di sini menanggapi dengan jelas grup Centennial. Aku tidak akan pernah berkompromi dan tidak akan tunduk pada kekuatan jahat. Dia berkata dengan lantang. Apa yang dia katakan juga menyebabkan kegemparan. Pada saat yang sama, itu mengejutkan energi Centennial Group. Seorang reporter berdiri dan bertanya, "Klutang, apa yang kamu sebutkan ini harus ada bukti. Ini menjelekkan perusahaan besar, ini bisa mendapatkan gugatan." Aku tidak punya bukti. Aku hanya menceritakan situasi keluarga Tang. Aku tahu aku akan dibalas, tapi aku tidak takut. Setelah berbicara, Klutang berbalik dan memasuki apotek. Karena dia tidak bisa menekan racun di tubuhnya lagi. Dia harus mengeluarkan racun secepat mungkin. Klutang kembali ke apotek, pergi ke kantor di lantai 2, mengunci pintu dan mulai mengeluarkan racun. Namun, begitu dia bekerja, dia melakukan kesalahan. Energi Qi-nya gagal mengendalikan racun, dan racun menyebar dengan cepat. Mimik wajahnya berubah, dia tidak berani gegabah, dan dengan cepat mendesak energi Qi untuk mengeluarkan racun, tetapi semakin cemas, semakin banyak kesalahan yang dibuat. Di luar, wartawan belum pergi. Rilan Tang berdiri dan mulai menerima wawancara reporter. Mulai mempublikasikan keluarga Tang dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada kekuatan jahat. Singkatnya, itu pamer di depan media. Dan Kingston Jiang datang dengan cepat. Ketika dia tiba, Kennedy Han sudah pergi dan para reporter juga bubar, hanya beberapa orang yang lewat yang masih berhenti di depan apotek Century untuk menonton adegan itu. Kingston Jiang datang dengan cepat dan bertanya, "Di mana Klu?" Klantang menunjuk ke apotek di belakangnya, dan berkata, "Sudah masuk." Kingston Jiang tidak berkata banyak, dengan cepat berjalan ke aula medis. Setelah bertanya pada seseorang, dia baru mengetahui bahwa Klutang ada di kantor di lantai 2. Dia segera pergi ke lantai 2. Datang ke pintu kantor dan mengetuk pintu. "Siapa?" Ada suara lemah di dalam. "Ini aku." Di kantor, Klutang akhirnya lega. Dia menggunakan energi Qi untuk menekan racun, tetapi dia tidak terlalu mahir dalam menggunakan energi Qi. Terjadi suatu kesalahan dan racun menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat ini, wajahnya gelap dan tampak mengerikan. Dia ingin berdiri dan membuka pintu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Begitu dia bangun, tubuhnya jatuh ke tanah. Kingston Jiang berdiri di depan pintu dan mendengar gerakan di dalam. Jantungnya tergantung di tenggorokannya, tidak peduli begitu banyak, satu tendangan membuka pintu itu. Dia bergegas masuk. Begitu masuk, dia melihat Klu yang ambruk di tanah. Sebuah langkah kuat bergegas dan mengambil Klutang di tanah. "Klu!" Klutang tidak dalam keadaan pingsan ketika dia mendengar panggilan itu, membuka matanya sedikit, melihat wajah yang akrab namun tidak dikenal ini, dengan senyum di wajahnya berkata, Suami, aku tidak mempermalukanmu kali ini, aku. Jangan bicara." Kingston Jiang segera menghentikannya dan meletakkannya di sofa. Mengangkat tangannya dan meletakkan jarinya di atas pergelangan tangan wanita itu. Dalam sekejap dia mengetahui kondisi Klutang. Sebuah kawat keluar dari lengan bajunya. Kawat baja hancur dalam sekejap dan berubah menjadi jarum. Kingston Jiang tidak peduli begitu banyak langsung melepas pakaian Klutang. Postur tubuhnya benar-benar ditampilkan di hadapan Kingston Jiang. Namun, Kingston Jiang tidak berniat mengagumi tubuhnya, memegang 81 jarum dahsyat, merangsang energi Qi dan mulai menggunakan formasi 81 jarum dahsyat membantu mengeluarkan racun dari Klutang. Bersambung.